Kenapa mesti orang takut dengan stigma? Loh, PKI itu mana ada? Sebagai organisasi dan ajaran dia sudah dilarang. Karena TAP MPRS sudah jelang Marxisme Leninisme. Tapi pada prakteknya Marxisme Leninisme juga sudah bubar di negara asalnya yang namanya Rusia. So, apa masih relevan kita bicara tentang Marxisme Leninisme? Jelas itu tidak ada. Kenapa? Karena PKI itu sudah dibubarkan bulan Maret tahun 66. Dan kemudian sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, ada 500.000 orang itu sudah terbunuh gitu. Jadi korban peristiwa 65 itu bukan hanya 6 orang jenderal dan beberapa perwira, tapi sesudah itu ada 500.000 orang yang menjadi korban pada bulan-bulan sesudah Oktober tahun 65 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa quwwata illa billah. Pemirsa, kita ingin tahu berita apa yang mau dibacakan oleh Bung Kameramen. Bung Kameramen dipersilahkan. Ya, Bung Alfian, beberapa syuting yang lalu Bung Alfian itu sempat mengutip dari isi buku Bung Alfian, yaitu tentang Sudisman dan Dita Indahsari. Nah, tapi mungkin waktu Bung Alfian baca itu kalimatnya tidak jelas, makanya coba ingin saya bacakan di sesi di bacaan berita kali ini, Bung Alfian. Nah, ini silakan. Sudisman, Bung Alfian. Jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara dan dalam proses sejarah nanti PKI akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Ini ketika sidang Mahmilub 1967. Nah, kemudian menjelang reformasi, kita mendapatkan data buku harian seorang kader Gerwani muda yang bernama Dita Indahsari, tertanggal 16 April 1996. Tulisannya adalah, partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. Kalimat 31 tahun menyiratkan bahwa tahun 1965 adalah PKI. Nah, Bu Alfian, saya masuk dalam framing di bacaan berita kali ini adalah PKI yang tua dan yang muda sebut akan bangkitkan PKI, Bu Alfian. Nah, tapi yang katanya bukan PKI, yang katanya bukan komunis, hari ini sibuk menyampaikan bahwa PKI tidak mungkin bangkit. Bagaimana respon awal ya, Bu Alfian? Silakan. Ya, yang jelas yang ngomong itu saya bisa bilang asbun ya, asal bunyi. Tahu dari mana antum bilang tidak mungkin bangkit? Saya bisa merinci bagaimana dengan dihilangkannya, dilarangnya film G30 SPKI, bagaimana dihilangkan tulisan PKI di buku sejarah, bagaimana kemudian ujung yang paling bisa kita pahami belakangan ini adalah pihak aparat saja dalam beberapa kesempatan dari baik PNI dan Polri itu tidak berani menyebut PKI. Mereka selalu sebut hanya 3 huruf. Saudara-saudara, kita mengantisipasi kemungkinan bangkitnya 3 huruf coba. Keterlaluan. Saya ingin minta penjelasan kepada pihak-pihak yang melansir. Jadi tidak akan pernah kita mendengar sambutan-sambutan dari aparat resmi itu bahaya kebangkitan PKI, nggak bakal ada. Ini sebagai sebuah catatan serius bahwa memang sejak memasuki reformasi, katakanlah beberapa waktu kemudiannya, itu kan memang di Badan Intelijen Negara tidak ada desk tentang komunisme, tentang PKI itu dihilangkan. Nah, pertanyaan serius, satu kelembagaan partai yang pernah memberontak berkali-kali, yang paling ketara 48 dan 65, pernah membuat negara ini dalam posisi dikudeta oleh orang-orang komunisme PKI, kok bisanya gitu bahwa sekarang itu dianggap itu sudah hilang sama sekali. Dan saya ingin katakan PKI the real comeback, baik secara pandangan, secara ideologi, secara akademis, secara filosofi maupun secara struktur. Saya ingin katakan kebangkitan PKI merupakan sebuah kebangkitan yang simultan. Jadi tidak ada lagi yang bisa sembarangan PKI tidak bangkit,
Kalau ada yang masih bilang begitu, saya dengan satria mengajak saudara-saudara, mari kita ngobrol, mari kita diskusi, mari kita buka mata kita buka otak kita buka hati kita, bahwa PKI memang bangkit secara de facto dan ingin segera secara de jure, walaupun belum. Gitu, Bung kameramen. Nah, Bu Alfian, dengan PKI tua dan PKI muda meyakinkan mereka akan membangkitkan PKI, tapi di sisi lain banyak yang katanya bukan PKI menyebut PKI tidak mungkin bangkit. Bisa juga itu kerjaan PKI, Bu Alfian, agar kebangkitan yang mereka siapkan, semangat yang mereka siapkan tidak terbaca, tidak tercium, atau tidak terbendung. Kan kira-kira bisa saja begitu, Bu Alfian. Nah, berarti kan bisa diduga orang-orang PKI yang masih hidup, titisan-titisan PKI yang masih hidup, mereka berkolaborasi, Bung Alfian, dengan mereka yang mungkin masih setuju dengan PKI, masih setuju dengan adanya komunis, agar ketika PKI nanti bangkit, tidak diganggu-gugat. Bahkan ustadz-ustadz yang mengingatkan bahaya PKI, justru yang tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana, Bung Alfian? Ya, yang jelas keadaannya tadi Bung kameramen bilang, saya setuju. Karena memang ada operasi yang disebut dengan gendam nasional. Dalam ilmu dalam ilmu budaya lah, gendam itu orang dibuat betul-betul nggak ngeh, nggak sadar, nggak berasa, nggak bergetar, nggak berbau. Satu. Yang kedua, mereka memang telah melakukan satu tindakan yang serius, yaitu namanya putus generasi. Kalimat putus generasi itu sudah dikatakan sejak 20-30 tahun yang lalu. Di awal reformasi, kata-kata itu dimunculkan. Nah, putus generasi berarti mereka membuat generasi baru. Nah, generasi baru itu generasi yang berhaluan sekuleris, ateis, yang sebenarnya mereka sangat kompromis dengan yang namanya pandangan-pandangan komunisme PKI. Nah, jadi kembali untuk masalah yang dibicarakan ini, saya secara tegas sebagai orang yang mendalami gerakan komunisme PKI ingin mengatakan mereka sangat jelas sekali bangkit, dan mereka ditopang oleh suprastruktur, ditopang oleh jaringan, ditopang oleh biaya, ditopang oleh latihan fisik bersenjata yang baik di Eropa Timur, baik di Cina maupun di negara-negara lain merupakan basis-basis kebangunan kelompok-kelompok Marxisme radikal. Begitu, Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, memang kalau kita menyimak buku Bu Alfian ya, misalkan seperti indikasi kebangkitan komunisme, ini kan sempat dibuka juga, diposting juga di Instagram Bu Alfian, bagaimana seperti PRD misalkan, seperti fenomena belakangan hari ini, nyawa seperti tidak ada harganya, Bung Alfian. Itu sebetulnya kan ciri-ciri juga, seperti misalkan membenturkan juga Pancasila dengan agama, agama dengan Pancasila. Nah, kadang-kadang masyarakat itu Bung Alfian, mikirnya terlalu instan, mikirnya gini, apa-apa dibawa-bawa ke PKI, apa-apa dibawa ke PKI. Nah, itu yang sering masyarakat tidak pahami, Bung Alfian, bahwa sebetulnya anasir-anasir PKI dengan komunismenya terus-menerus pelan-pelan ingin membuat tatanan masyarakat kita rusak. Itu kan sebetulnya yang diinginkan oleh komunis, Bung Alfian. Tatanan keluarga, tatanan masyarakat rusak, barulah komunis bisa masuk, kira-kira gitu. Nah, Bung Alfian, hari demi hari kita melihat banyak hal sepele, misalkan tadi saya baca berita, hal sepele karena anaknya tidak dituruti sesuatu, kepala ibunya ditebas di depan tetangganya. Ini kan udah nggak wajar, Bung Alfian. Nah, saya melihat hari demi hari ini terjadi, dan Jokowi juga nggak bergeming, Bu Alfian. Dia nggak melihat atau dia nggak merespon lah. Harusnya kan dengan banyaknya nyawa mati, Jokowi mikir dong, wah gila nih, di daerah makin nggak beres nih. Janganlah kita pakai revolusi mental lagi nih, orang malah jadi cacat mental. Kita pakai cara apa kayak gitu. Nah, saya tidak melihat rezim Jokowi ini rezim yang solutif menghadapi hal-hal kayak begini, Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, hal apa, Bu Alfian, yang perlu dibentengi dari keluarga kita masing-masing, keluarga muslim khususnya, Bu Alfian, agar anak-anaknya, cucu-cucunya terjauh, Bu Alfian, dari virus komunisme PKI yang sadis dan kejam itu. Untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Yang pertama, saya mencoba merespon tentang orang yang nyinyir untuk mengatakan PKI tidak ada dan menganggap orang yang bicara soal PKI malah dialah PKI-nya. Ini memang merupakan sebuah fenomena yang saya hadapi langsung.
Dan pengalaman empiris yang saya hadapi, orang-orang tersebut nggak pernah berani ngadepin saya, nggak pernah berani terbuka di Bukan Forum. Saya ambil buka ya, saya contohkan pemirsa. Satu hari ada seminar besar di sebuah hotel berbintang, sebutlah Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Acaranya besar. Salah satu narasumbernya bernama Ripka Ciptaning. Sehingga ketika ada sesi tanya jawab dengan dia membahas berbagai hal tentang PKI, maka salah satu penanya bertanya kepada dia, Mbak Ning, kenapa kok acara seperti ini tidak mendatangkan yang namanya Alfian Tanjung? Bukankah itu lebih bagus sehingga terjadi pembanding, sehingga terjadi ada cover board set, sehingga terjadi sebuah pembicaraan dengan perspektif yang berbeda? Apa jawaban Ripka Ciptaning? Waduh, katanya, kalau sampai orang yang bernama Alfian itu hadir, mentah semua yang kita bahas. Berarti kan dia bohong, dia takut, itu satu. Yang kedua, pemirsa, pertemuan-pertemuan gerakan komunis itu sudah berjalan secara sistematis sejak awal reformasi. Kongres PKI yang terakhir itu terjadi di Blitar Selatan, Kongres ke-7 tahun 1967 di Blitar Selatan. Kongres ke-8 itu di Sukabumi Selatan tahun 2000 ya. Terus Kongres PKI yang ke-9 itu tahun 2005 di Cianjur Selatan. Dan Kongres yang ke-10 itu terjadi di Ngabrak, Magelang, Jawa Tengah. Dan di situ menghasilkan ADART terbaru, produk untuk konstitusi PKI yang dipimpin ketuanya bernama Wahyu Setiaji dan wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi. Itu data yang saya dapat tentang ADART itu. Nah, jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa gerakan mereka ini gerakan yang terus-menerus mengecilkan orang untuk tidak mau dan tidak berani dan tidak punya nyali untuk menegaskan kebangkitan PKI. Jadi gerakan-gerakan mereka merupakan sebuah gerakan yang dilakukan dengan simultan. Terakhir saya sebut tadi di poin yang terakhir itu sebagai statement penutup bahwa mereka mengadakan kongres secara berkala. Terakhir tahun 67, terus 2 tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan terakhir 2020. Nah, pada tanggal 3 dan 4 bulan November 2021 juga diadakan pertemuan PKI dengan LKI. Siapa PKI itu? Partai Komunis Indonesia. Siapa isinya? Yaitu Wahyu Setiaji, Teguh Karyadi, dan perwakilan-perwakilan dari sekitar 25 provinsi. Nah, apa itu LKI? Liga Komunis Indonesia. Apa isinya? Itu isinya adalah orang-orang yang masih aktif di kedinasan di mana dia bekerja. Apakah dinas kesehatan, dinas kependidikan. Nah, ini satu situasi yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ya, saya secara jujur tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi mereka dengan nama LKI. Jadi LKI itu adalah orang-orang yang berpaham komunis, yang berhaluan komunis, yang pastinya tidak mengaku-ngaku sebagai PKI, tetapi mereka punya koneksi, bahkan bertemu di Bogor pada tanggal 2 sampai 3 November tahun 2021. 70 orang yang isinya adalah orang-orang yang punya kesungguhan untuk menghidupkan kembali paham komunisme. Nah, untuk itu mari waspada kita semua. Kita ingin ingatkan negeri ini memang punya banyak masalah, bagaikan ruangan instalasi gawat darurat. Ada komunisme, PKI. PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Ada kristenisasi, ada Syiah, ada aliran sesat, dan ada gerakan-gerakan yang merusak secara akhlak. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.